Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Ardiansyah, kelas CN1A, membuat video tentang pembelajaran yang bertemakan aturan turunan baku. Yang pertama ada fungsi aljabar. Fungsi aljabar ada 3. Yang pertama ada fungsi konstanta seperti C tidak berubah saat X berubah, sehingga turunan konstanta adalah 0. Terus yang kedua ada fungsi linear. Misalkan fx sama dengan ax tambah b, perubahan fungsi terhadap x hanya dipengaruhi oleh koefisien a, sehingga turunan fx sama dengan a. Terus yang ketiga ada fungsi polinomial. Aturan turunan fungsi polinomial adalah n dikali dengan x pangkat n kurang 1, di mana eksponen n menjadi koefisien baru, lalu pangkat dikurang dengan 1. Contohnya ada fx sama dengan x pangkat 3 menjadi f aksen x sama dengan 3x pangkat 2. Lalu yang selanjutnya ada fungsi eksponen. Fungsi eksponen juga ada 3. Yang pertama ada fungsi dasar e. Fungsi e pangkat x unik karena turunan dari integral sama, yaitu e pangkat x. Yang kedua ada fungsi eksponen umum. Jika basisnya bukan e, turunan a pangkat x diperoleh dengan faktor tambahan ln a karena sifat logaritma dalam aturan rantai. Contohnya fx sama dengan 2 pangkat x menjadi f aksen x sama dengan 2 pangkat x ln 2. Lalu yang ketiga ada fungsi eksponen e pangkat fx. Untuk fungsi eksponensial dengan argumen kompleks seperti e pangkat fx, gunakan aturan rantai. Turunan fungsi luar e pangkat x dengan dikalikan dengan turunan fungsi yang di dalam fx. Lalu selanjutnya ada fungsi logaritma yang ada 3 juga. Yang pertama ada logaritma natural ln x. Turunan ln x adalah kebalikan dari x, yaitu 1/x. Ini berasal dari sifat e pangkat y sama dengan x. Lalu yang kedua ada logaritma basis a. Jika basis logaritma bukan e, turunan dihitung dengan membagi oleh ln a karena log a x sama dengan ln x dibagi ln a. Lalu yang ketiga ada fungsi logaritma ln fx. Turunan fungsi logaritma ln fx diperoleh dengan membagi turunan fungsi dalam f aksen x dengan fungsi aslinya fx. Contohnya fx sama dengan ln 3x menjadi f aksen x sama dengan 3 dibagi 3x sama dengan 1/x, atau 3/3x sama dengan 1/x. Selanjutnya ada turunan trigonometri. Turunan trigonometri ada banyak. Yang pertama ada yang x dan yang u. Yang pertama ada y biasa sama dengan sin x, turunannya y aksen sama dengan cos x. Lalu ada cos x, turunannya min sin x. Terus ada tan x, turunannya sec kuadrat x. Terus ada cot, turunannya min cosec kuadrat 2x. Lalu ada cosec, turunannya cosec x cot x. Terus ada sin pangkat n x, turunannya n sin pangkat n min 1x cos x. Lalu ada cos n pangkat n x, turunannya u aksen cos n min 1x sin x. Lalu ada cos u. Nah, di sini sudah berganti dengan u x nya. Nah, cos u turunannya u aksen sin u.
sama kayak yang X saja diganti belakangnya atau penyebutnya dengan X dengan U. Lalu ada sin U, turunannya U aksen cos U. Lalu ada tan U, turunannya U aksen sek kuadrat U. Lalu ada kot U, turunannya min U aksen kosek kuadrat U. Lalu ada sek U, turunannya U aksen sek U tan U. Lalu ada kosek U, turunannya U aksen kosek U kot U atau cot U. Terus ada sin N, turunannya sin pangkat N U, turunannya N kali U aksen sin pangkat U min 1 N, nggak kasih N, langsung cos U. Lalu ada yang terakhir cos pangkat N U, turunannya min N kali U aksen sin N min 1 cos U, cos sin U. Lalu contoh soal ada fx sin 90 derajat menjadi f aksen X sama dengan cos 90 derajat sama dengan 0. 0 dapat dari cos 90 derajat. Lalu selanjutnya ada fungsi inverse trigonometri. Yang pertama ada inverse sinus dan cosinus. Turunan fungsi inverse sinus dan cosinus berasal dari definisi trigonometri balik dan sifat-sifat kuadrat. Contohnya arc sin X menjadi f aksen X sama dengan 1 per pangkat 1 akar 1 min X kuadrat 2 atau pangkat 2. Kondisi X lebih besar 1 diperlukan agar akar tidak negatif. Lalu inverse turunan arc tan X berasal dari sifat integral fungsi trigonometri. Contohnya fx sama dengan arc tan X sama dengan atau menjadi f aksen X sama dengan 1 per 1 tambah X kuadrat atau pangkat 2. Lalu selanjutnya ada fungsi aturan perjumlahan dan pengurangan. Aturan ini menyatakan bahwa turunan dari penjumlahan atau pengurangan fungsi adalah penjumlahan atau pengurangan dari turunan masing-masing fungsi. Rumus umumnya, jika Y sama dengan f X tambah Gx, maka dy per dx sama dengan f aksen X tambah G aksen X. Lalu jika Y sama dengan f X sama dikurang Gx, maka dy per dx sama dengan f aksen X kurang G aksen X. Penjelasannya, setiap fungsi diturunkan secara terpisah, operasi berjumlahan atau pengurangan tetap dipertahankan. Lalu selanjutnya ada aturan turunan rantai. Aturan rantai digunakan ketika kita menghadapi fungsi yang bersarang atau komposisi fungsi. Rumus umumnya, jika Y sama dengan F buka kurung G caranya X terus tutup kurung, maka dy per dx sama dengan f aksen Gx dikali dengan G aksen X. Penjelasannya, turunan fungsi luar f hitung terlebih dahulu dengan tetap mempertahankan fungsi dalam Gx. Dalam Gx hasil dikalikan dengan turunan fungsi dalam G aksen X. Tahu ini. Lalu selanjutnya ada contoh soal sama dengan 5 turunannya Y aksen 0. Turunannya 0 karena pangkatnya 0. Lalu contoh soal yang kedua,
Ini kan 5, tulis 5, turunannya X nya 0, jadi Y aksen sama dengan 0. Lanjut yang kedua, ada Y sama dengan 5X, turunannya Y aksen sama dengan 5. Jadi kalau tidak ada angka di atas X atau tidak ada pangkatnya, Y aksennya atau turunannya langsung saja 5. Jika contoh 3 6X min atau pangkat min 2, turunannya menjadi Y aksen sama dengan min 2, buka kurung dulu, tutup kurung, dikali 6X bukan dikali ya langsung 6X min 2 kurang 1, sama kayak ini, kurang 1, pangkat dikurang 1, lalu jadinya min 12X min 3. Min 12 dari mana? Dari 2 dikali dengan 6, lalu pangkatnya 2 ditambah 1, karena min bertemu dengan min plus. Oke, yang kedua fungsi aljabar, fungsi eksponen. Eksponen. Kita tulis dulu untuk caranya. Y sama dengan X, turunannya Y aksen sama tab. Terus yang kedua, Y sama dengan A pangkat X, turunannya Y aksen sama dengan A pangkat X dan A. Dan itu dari A pangkat X. Lalu contoh soal yang pertama. Soal yang pertama, Y sama dengan 1/2 1 pangkat X, lalu turunannya Y aksen sama dengan 1 pangkat X per 2 ln 1/2. Lalu hasil dari ini sama ini adalah min 0,69 hasilnya segini. Lalu untuk contoh soal atau turunan dari ini tuh ini, hasil dari turunannya adalah ini. Lalu contoh soal kedua. Contoh soal kedua. Y sama dengan 3 pangkat 2X. Lalu kita sederhanakan dulu. 3 dikalikan D per dx. D nya adalah pangkat 2x. Lalu sederhana atau turunan dari ini adalah Y aksen sama dengan 6 pangkat 2x. 6 nya dapat dari mana? 6 nya dapat dari ini, turunan 2x adalah 2, ini 3 dikalikan dengan 2 dari turunan 2x, hasilnya ada 6
E pangkat 2X. Contoh soal yang ketiga, Y sama dengan E pangkat X kuadrat 2 tambah 1, atau E pangkat X 2 tambah 1. Lalu kita sederhanakan dulu. Y sama dengan E X 2 tambah 1 dikali dengan D. Contoh soal yang ketiga, X. D per dx nya pangkat D nya pangkat Y sama dengan X E 2 pangkat tambah 1. Jadi ini tuh E pangkat X pangkat X 2 ditambah 1 kuadrat 2 tambah, harus sederhanakan, atau E pangkat X 2 tambah 1 2X. Lalu kita sederhanakan dulu. E pangkat X Y sama dengan tambah 1 E, jadi X 2 ini dapat dari mana? 1 ini sama D per dx. D per dx nya pangkat D nya pangkat 2X, X turunannya adalah 2 tambah 1. Jadi ini tuh E pangkat X nya pangkat 2 ditambah 1. Jadi masukin saja, sini masukin ke sini, lalu sederhanakan. Ya, aksen sama langsung 2X E pangkat X 2 tambah 2X E pangkat X 2 tambah 1. Yang ketiga, kita tulis fs atau fungsi dari logaritma. Nah, ini 2X turunannya adalah. Oke, contoh soal dari fungsi logaritma. Yang pertama kita tulis dulu untuk contohnya atau caranya. Yang pertama adalah ln Y sama dengan ln X turunannya aksen sama dengan 1 per X. Terus yang kedua A log D N turunannya aksen sama N A log D. Lalu kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama adalah Y sama dengan ln X ln X ditambah 3 pangkat 2. Nah, disederhanakan dulu. Y sama dengan ini pindah ke depan 2 ln X tambah 3. Lalu kita turunkan Y aksen sama dengan ininya sama penyebutnya 2, karena turunan dari ln itu 1, kita tulis per ini tetap 3 tambah turunan dari 3 turunan dari X tambah 3 adalah 1. Jadi 2 per X tambah 3 turunan dari ini. Jadi kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Y sama dengan ln akar 3
3 min X kuadrat. Jadi karena akar 3 min X kuadrat itu bisa dijadikan setengah, kita tulis setengah Y sama dengan, kita sederhanakan kan 3, kita pangkatkan setengah, lalu Y sama dengan 1/2. Kita turunkan yang ke belakang ke depan sama kayak yang tadi ini, setengah dan 3x2. Lalu kita turunkan turunan dari ini, Y aksen sama dengan 1/2. Turunan dari ln adalah 1 per dan tetap 3 min X kuadrat. Karena turunan dari X kuadrat adalah turunan dari min X kuadrat adalah 2, jadi ditulis 2x. Lalu kita coret, kita kalikan ini dengan 3 min X kuadrat. Karena min bertemu dengan min, jadinya kebalik. Kita tulis Y aksen sama dengan, karena X tidak ada turunannya, karena 1 tidak ada turunannya, jadi X per 2 min 3. Nah, jadi turunannya adalah 2x min 3. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, Y sama dengan, kita ngambil dari ini aja, 4 log X sama dengan aksen 1 per X ln A atau ln 4. Jadi langsung kita turunkan lagi, Y sama dengan 1 per hasil dari X ln 4 adalah X 1,38. Ini tuh sudah nggak bisa dibagi, langsung diturunkan saja. Y sama dengan dari 1 per X 1 per X kalian 1,38, hasilnya 0,72 per X dari 1 per 1,38 hasilnya. Yang selanjutnya Fs aturan rantai atau fungsi dari aturan rantai. Kita tulis dulu sini Fs aturan rantai. Kita tulis dulu untuk caranya. Caranya itu Y sama dengan F U, turunannya Y turunannya U, sama dengan F X. Bisa juga DY per A dengan DY per DU dikalikan DU per DX. Lanjut untuk contoh soal yang pertama, Y sama dengan 3x
kuadrat 5 atau pangkat 5. Turunannya y-aksen sama dengan 15 x 4, karena 3 dikali 5 15, 5 nya dikurang dengan 1 jadi 4. Lalu yang kedua, y sama dengan e 5 kuadrat pangkat 3x, jadi turunannya y aksen sama dengan 3 nya taruh depan, terus kalikan dengan 5 pangkat 3x. Hasilnya ini sama ini jadi 15 3x. Contoh soal yang kedua. Dan yang ketiga, sama dengan y sama dengan ln 5x pangkat 2, turunannya y aksen sama dengan ini sama ini 10, ini turunin jadi 5x. Belum ada hasilnya, coret. Jadinya turunan dari 2x adalah turunan dari x pangkat 2 adalah 2x. Ini adalah contoh soal dari fungsi aturan rantai. Yang terakhir ada operasi turunan. Kita tulis dulu s atau fungsi dari operasi turunan. Kita tulis dulu untuk caranya, tahu rumusnya. Omega U aksen ditambah V aksen kurang omega aksen. Lanjut langsung aja ke contoh soal yang pertama. Soal yang pertama, y sama dengan 6x pangkat 3 kurang 5x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 10. Lalu turunannya y aksen sama dengan ini kali ini 18 x2 karena dikurang 1 terus dikurang ini kali ini 10 x, lanjut terus ditambah 6. Untuk contoh soal yang pertama. Lanjut contoh soal yang kedua. Y sama dengan sin 1/2 x kurang cos 1/2 x sama ditambah tan 1/2 x. Turunannya y aksen sama dengan 1/2 cos, karena sin turunannya adalah cos 1/2 x kurang 1/2 cos turunannya adalah min sin, kurang min sin 1/2 x
ditambah tan turunannya sek kuadrat itu per 2. Dan untuk yang terakhir kita pakai cara yang tadi ada di Canva atau yang tadi di PPT. Yang ketiga, Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 5 X pangkat 2 kurang 4 X tambah 7. Turunannya Y1 dan Y aksen sama dengan DY per DX sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 10X min 4. Dan ini adalah turunan dari contoh yang ada di Canva tadi.